teman-teman, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah anak SMP yang terjadi di sekitar tahun 2007, di mana pada zaman itu alat komunikasi seperti handphone masih sangat jarang dimiliki orang-orang kebanyakan. Alat transportasi seperti ojek online, baik sepeda motor maupun mobil juga belum ada pada saat itu. Soraya adalah seorang siswi SMP yang terlahir dari keluarga yang sederhana. Dia anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Mardi, ibunya bernama Astri, kakak laki-laki yang bernama Anton, dan kedua adik perempuannya yang bernama Detri dan Ara, yang masih berusia 4 tahun. Selain anak yang pendiam dan kurang pandai dalam berkomunikasi dengan orang lain, Soraya juga anak yang introvert serta kurang percaya diri dalam segala hal. Suatu hari Soraya mengalami hari di mana ia merasakan entah kenapa hari yang dia lalui ini terasa sangat membosankan sehingga ia memutuskan untuk pergi bermain game PlayStation kesukaannya. Setelah beberapa jam berlalu, ketika Soraya hendak menyudahi permainan gamenya itu, dia mendengar ayah dan ibunya bertengkar, sehingga mengharuskan ayah segera pergi dari rumah demi menghindari percekcokan, yang mana itu akan menjadi awal di mana Soraya melakukan kesalahan yang mengakibatkan penyesalan dalam hidupnya. 3 bulan telah berlalu, ayah Soraya masih juga belum pulang ke rumah. Keadaan ekonomi di rumah memang bukan hanya menjadi tanggung jawab ayah yang mencari, tetapi ibu Soraya juga ikut membantu ayah untuk mencarinya guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, termasuk biaya sekolah. Dikarenakan ayah pergi dan tidak kembali selama 3 bulan, keadaan ekonomi sedikit goyang, sehingga mengharuskan Soraya dan saudara-saudaranya yang lain hidup sederhana dan menghemat pengeluaran. Namun, berbeda dengan Soraya yang memiliki hobi serta kecintaannya terhadap game, membuatnya mengharuskan selalu ikut dalam turnamen game PlayStation pada saat itu. Zaman itu, game PlayStation bisa dijadikan ajang penambah uang saku bagi para pemainnya. Meskipun dalam setiap turnamen Soraya tidak selalu menang, setidaknya dia bisa mendapatkan uang tambahan untuk mengurangi beban ibunya agar tidak terus meminta. Dikarenakan hal itulah, Soraya terus-menerus kecanduan untuk bermain game, dan meskipun dia seorang perempuan, dia merasa bisa melakukan banyak hal yang dia suka tanpa pengecualian, termasuk pulang malam. Hari demi hari Soraya lalui dengan terus bermain game turnamen di berbagai tempat, sampai ibunya marah dan merasa jengah dengan apa yang Soraya lakukan. Soraya, ibu mau ngomong sama kamu. Sambil marah, ibunya berkata, "Akhir-akhir ini kamu selalu pulang malam. Dari mana aja sih kamu ini?" "Aku cuma main game aja kok, Bu." "Iya, ibu tahu kamu pergi main, tapi mainnya itu apa? Kenapa harus selalu pulang malam? Kalau kamu terus-terusan begitu, lebih baik kamu gak usah pulang aja sekalian. Ngerti kamu?" Soraya hanya bisa menunduk dan terdiam, namun di hatinya dia tidak bisa menahan hasrat dan keinginannya untuk terus bermain game kesukaannya itu. Meski begitu, hari-hari yang Soraya lalui tak pernah sekalipun dia meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang anak dan seorang pelajar. Di pagi hari, Soraya selalu membantu ibunya di rumah layaknya seorang anak perempuan pada umumnya. Dia berbenah rumah, menyapu, mengepel, cuci baju dan alat makan, serta memasak untuk saudara-saudara dan ibunya sarapan. Setelah itu barulah Soraya pergi sekolah. Di sekolah, Soraya tidak banyak memiliki teman, tetapi karena dia anak yang baik di mata teman-temannya, tak jarang juga baginya untuk bergaul dengan teman-teman yang lainnya. "Ya, pulang sekolah nanti main yuk ke rumah gue." "Ya nih, gue sama Marta juga mau main ke rumah Widi nanti. Lo ikut kan ya?" "Maaf ya teman-teman, hari ini gue gak bisa. Soalnya gue ada turnamen lagi di Jakarta. Kali ini juga tempatnya agak jauh dari tempat kerja bokap gue. Jadi sekalian gue mau mampir sebentar ke sana. Sekali lagi maaf ya, lain kali aja gue ikut mainnya." Oh iya, gak apa-apa kok ya, jawab teman-teman Soraya serempak. Jam sekolah telah berakhir, Soraya segera bergegas untuk pergi ke stasiun kereta api yang tidak jauh dari sekolah menuju stasiun Jakarta.
Sesampainya di Jakarta, terlebih dahulu Soraya menuju ke sebuah kantor tempat di mana ayahnya bekerja, dan Soraya pun langsung menemuinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ayah, kamu kesini sama siapa? Aku sendiri ya, hehe. Ibu tahu kamu kesini. Enggak kok, aku kan kesini cuma mau minta uang buat ikut daftar turnamen game di deket kantor ayah. Oh alah, kirain kamu kesini karena disuruh ibu. Ibu juga gak tahu kalau aku kesini dan mau ikut turnamen game. Ya sudah, ini ayah kasih sekalian untuk uang jajan kamu. Tapi ingat, kamu harus hemat karena sementara ini ayah masih belum pulang. Baik ayah, terima kasih. Ayah pergi dulu ya. Dadah. Soraya segera pergi ke sebuah mall yang tidak jauh dari kantor tempat ayahnya bekerja. Waktu demi waktu berlalu begitu saja tanpa Soraya sadari hari sudah mulai gelap, yang menandakan hari telah sore, dan Soraya harus pulang. Sesampainya di stasiun Jakarta Kota, kereta yang menjadi tujuan Soraya untuk pulang sempat mengalami keterlambatan, sehingga mau tidak mau Soraya menunggu hingga malam. Setelah kereta tiba, dengan sambil berdesak-desakan terpaksa Soraya pulang menaiki kereta itu. Selang beberapa waktu, akhirnya Soraya tiba di rumah dan disambut dengan ibunya yang marah. Dari mana aja kamu ini, ha? Bentak ibunya. Ibu bener-bener udah gak tahu lagi harus gimana cara nasihatin kamu, Soraya. Lebih baik kamu pergi aja dari rumah ini. Kalau kamu gak bisa ikutin aturan-aturan di rumah ini, pergi kamu sekarang juga dan bawa semua barang-barang kamu dari sini. Ibu sudah muak sama kamu, ayah. Tanpa pikir panjang, Soraya segera pergi dan berlari menjauhi rumahnya. Dengan perasaan sedih dan ketakutan, terpaksa Soraya tidur di luar, yaitu di sebuah masjid yang tidak jauh dari sekolahannya. Saat pagi tiba, Soraya tetap menyempatkan diri untuk pergi bersekolah dengan tetap memakai pakaian yang sama. Isi dalam tas yang juga sama seperti hari kemarin, tanpa sarapan dan mandi. Muka lo kecil amat, Ella ya. Nggak mandi lo ya? Sambil meledek dan tertawa, Widi mengatakan hal yang bisa ia katakan pada sahabatnya itu tanpa tahu apa-apa. Namun, seketika Widi berkata demikian, tiba-tiba Soraya menangis sambil memeluk Widi. Ya Wid, gue emang belum mandi dan dari kemarin gue belum pulang. Sekalinya gue pulang, gue langsung diusir dari rumah nyokap gue. Hah? Diusir? Serius lo? Ya Wid, kalau boleh gue nginep di rumah lo ya malam ini. Iya. Lo boleh kok nginep di rumah gue. Semalaman itu Soraya menceritakan semuanya pada Widi yang sampai akhirnya Soraya memutuskan untuk keluar dari rumahnya untuk sementara waktu. Ketika pagi menjelang, Soraya dan Widi berangkat ke sekolah bersama. Di tengah perjalanan menuju sekolah, Soraya meminta izin pada Widi untuk mengatakan pada gurunya bahwa dia akan masuk kelas sedikit terlambat. Soraya berniat pulang ke rumahnya sebentar hanya untuk mengambil beberapa pakaian ganti dan seragam sekolahnya. Sesampainya di rumah, tanpa berpikir apa-apa, Soraya langsung masuk ke dalam kamarnya. Tanpa dia sadari, lemari pakaian telah dikunci dan entah di mana kunci lemarinya itu. Soraya bergegas mencari kunci lemarinya sebelum ada yang datang. Namun, dari arah yang tidak disangka, Anton, kakak laki-lakinya Soraya, datang dan langsung menampar dan memukuli badan Soraya tanpa pikir panjang. Ngapain lo pulang bangsat? Cuma mau ambil baju gue. Ngapain lo? Kalau udah pergi mah pergi aja. Ngapain sempet-sempetnya ngambilin baju-baju? Baju ini juga ibu yang beli pakai duit ibu. Ngapain mau lo bawa? Lo gak ada hak sama baju-baju ataupun barang-barang apapun yang lo anggap punya lo. Itu semua punya ibu. Pergi lo dari sini sebelum gue bikin mampus. Sambil terus memukuli Soraya, Anton kemakan emosi dan entah apa yang Anton pikirkan. Sampai-sampai Anton tidak sadar bahwa yang sedang dia pukuli adalah adiknya sendiri, yaitu adik perempuannya. Bahkan saat Soraya yang terus dipukuli sambil didorong tetap berusaha berpegangan pada teralis jendela supaya tidak jatuh saat dipukuli. Yang Soraya pikirkan saat itu adalah bagaimana caranya untuk tetap berdiri karena Soraya khawatir ketika dia jatuh maka kaki Antonlah yang akan menghampiri tubuhnya. Dan itu yang sangat ditakutinya, sampai seketika Anton yang terus terbakar amarahnya mengkarate kedua lengan Soraya yang masih berpegangan pada teralis.
Seketika pegangan Soraya terlepas dan segera Anton mendorongnya keluar sampai terjatuh dan tersungkur. Rumah yang juga terletak tepat di pinggir jalan umum itu tidak luput dari pandangan mata yang tertuju pada kejadian itu. Tak banyak yang bisa mereka lakukan selain hanya menonton. Orang-orang itu hanya berlalu begitu saja. Maling! Ada maling nih, mau maling baju. Pergi lo, bangsat. Soraya berpikir berdiam diri hanyalah sia-sia. Kemudian dia memilih untuk kembali ke sekolah dan memutuskan pergi. Sesampainya di sekolah, terlihat guru sudah berada di kelas dan mata pelajaran sosiologi sedang berlangsung, di mana guru telah memberikan tugas makalah dan tengah didiskusikan bersama-sama. Di tengah pembahasan, suara pintu kelas diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soraya menghampiri guru dengan wajah yang ditutup dengan rambut. Soraya menyembunyikan matanya yang sembab karena menangis. Masuk, Soraya, segeralah duduk karena tugas diskusi sedang berlangsung. Baik, Bu. Di tengah jam pelajaran berlangsung, Soraya masih bisa menyempatkan diri untuk mengikuti tugas diskusinya. Dengan mengajukan tanya jawab kepada teman-temannya, seolah tidak terjadi apa-apa hari ini. Setelah mata pelajaran selesai, ibu guru meminta Soraya untuk mengikutinya ke ruang guru. Seolah mendapatkan ujian dadakan, ibu guru langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait hal yang sebenarnya tidak ingin Soraya bicarakan kepada gurunya. Karena bagi Soraya bercerita kepada orang lain yang tidak memahaminya hanyalah sia-sia. Namun, dengan tulus, ibu guru terus bertanya kepada Soraya. Sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan, akhirnya Soraya memberanikan diri untuk bercerita pada gurunya itu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi sama kamu, Ayah? Saya lagi kabur dari rumah, Bu. Kenapa kamu kabur dari rumah? Apa yang membuat kamu akhirnya melakukan ini? Saya cuma pengen tenangin diri aja, Bu. Seusai Soraya menceritakan semuanya pada ibu guru, akhirnya ibu guru meminta Soraya kembali ke kelas. 1 minggu berlalu, namun Soraya masih belum memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Hari-hari berlalu begitu saja. Soraya tidak pernah sedikit pun membayangkan apa yang terjadi dalam hidupnya akan mengalami hal seperti ini. Soraya tetap menjalankan kewajibannya sebagai siswa. Hari demi hari, Soraya hanya dipenuhi dengan turnamen game, sekolah, dan mencari jati diri. Entah apa yang harus ia lakukan nanti. Terdengar suara ketukan pintu rumah Widi. Ya, tunggu sebentar. Tak lama setelahnya, pintu pun dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorayanya ada di sini kan, Widi? Tanya ayah Soraya yang tanpa diketahui siapa-siapa tiba-tiba datang ke rumah Widi untuk menjemput pulang Soraya. Ayah! Soraya menangis sambil memeluk ayahnya. Maafin saya ya, Ayah. Saya sudah membuat khawatir keluarga, terutama Ibu. Ya ayah, tidak apa-apa. Setiap anak pasti akan ada masanya. Begitupun dengan kamu. Kalau kamu sudah bisa memahami apa yang kamu lakukan, begitu juga dengan dampaknya. Artinya, kamu harus bisa lebih dewasa dalam berbuat. Sebaiknya sekarang kita pulang, sebelum ibu semakin mengkhawatirkan kamu. Iya, Ayah. Setelah berpamitan pada Widi dan keluarganya, Soraya dan ayah segera pulang untuk meminta maaf pada ibu. Sesampainya di rumah, ibu sudah meneguk kedatangan Soraya dan ayah. Ibu, Soraya memeluk ibunya. maafkan Soraya, Ibu. Soraya berjanji tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi dan akan berusaha menjadi anak yang berbakti pada Ibu. Sekali lagi maafkan Soraya ya, Ibu. Sudah ya, sudah. Ibu juga begini karena ingin kamu lebih dewasa dalam segala hal. Dan ibu juga minta maaf atas apa yang sudah ibu lakukan sama kamu. Begitu abang kamu ya, Ayah. Akhirnya Soraya kembali ke rumah bersama ayah yang juga memutuskan pulang. Thanks for watching.